Ya, baik. Selamat sore. Kita mulai perkuliahan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melihat ya yang namanya positive accounting theory, gitu ya. Jadi positive accounting theory di dalam pembelajaran seminar teori akuntansi, gitu ya. Ini uh, merupakan lawan dari normatif teori, gitu ya. Lawan dari normatif teori yang secara alamiah yang namanya positive accounting theory inilah yang disebut dengan riset kuantitatif, gitu ya. Jadi pendekatan uh, kuantitatif. Nah, maka di sini disebut dengan positive accounting theory. Nah, di mana dalam hal ini, dalam positive accounting theory gitu ya, ini adanya penerimaan terkait dengan upaya meminimalisasi biaya transaksi ya dari dalam organisasi, dan bagaimana akuntansi itu dapat digunakan ya, dapat digunakan untuk mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan proses, termasuk dalamnya adalah proses politik, gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan antara positive accounting theory dengan normatif teori, gitu ya. Nah, di mana positif teori ini dilandasi pada penjelasan ya, bahwasanya informasi akuntansi itu memiliki nilai prediktif, gitu ya. Artinya ada fenomena, yaitu fenomena yang dapat digunakan untuk memprediksi, termasuk di dalamnya apakah memprediksi saham, apakah memprediksi return saham, apakah memprediksi abnormal return, gitu ya. Nah, ini dapat digunakan yang namanya informasi akuntansi untuk hal tersebut. Dan normatif teori ini secara spesifik, gitu ya. Nah, ini bagaimana praktik yang terkait dengan gambaran keberadaan hal yang ada ya. Jadi dengan kata lain, normatif teori itu berkaitan dengan praktik lazim ya. Jadi praktik lazim yang sudah ada, nah itulah yang namanya suatu hal yang lumrah, gitu ya, yang dinamakan dengan normatif teori. Jadi normatif teori itu lawannya positif teori, gitu ya. Artinya hal yang ada, nah itulah kondisi yang ada ya. Mau berkaitan dengan prediksi di masa yang akan datang, maka tidak bisa, gitu kan. Maka lawan dari normatif teori disebut dengan positive accounting theory. Nah, PAT namanya ya. Jadi positive accounting theory ini menjelaskan ya bagaimana informasi akuntansi atau juga data-data akuntansi ini dapat didesain untuk menjelaskan ya atau memprediksi ya, memprediksi perusahaan di masa yang akan datang ya. Di masa yang akan datang bagaimana kondisi perusahaan itu terjadi, gitu ya. Dan positive accounting theory di sini difokuskan pada hubungan antara individu dan bagaimana akuntansi ini dapat digunakan menggambarkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, gitu ya. Dan positive accounting teori di sini hubungannya adalah bagaimana cerminan hubungan antara pemilik, gitu ya, pemilik dengan manajer, atau juga hubungan antara manajer dengan pendana, gitu ya, atau debit atau kreditur, gitu ya. Nah, asumsi yang mendasari dari positive accounting theory itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang dianggap menarik ya secara individual dan juga dan juga berkaitan dengan peristiwa yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, hal yang alamiah dari positive accounting theory dimulai dari evolusinya tahun 60-an, gitu ya. Jadi tahun 60-an adanya paradigma ya, paradigma terkait dengan terkait dengan fenomena normatif, gitu ya. Dan selanjutnya muncullah riset-riset yang dalam hal ini menganalisa ya kemampuan prediktif nilai informasi akuntansi tahun 70-an dan tahun 80-an ya. Dari mana kemampuan prediksi tadi, gitu ya? Itu dihasilkan dari
laporan keuangan ya yang ada pada perusahaan publik di Amerika gitu ya, yang menghitung ya skala secara statistik. Dan positive accounting theory di sini identik dengan riset pasar modal gitu ya. Jadi yang namanya positive accounting theory itu berkaitan dengan riset-riset pasar modal ya, atau capital market research. Dan capital market research itu dikembangkan dari hipotesa pasar gitu ya, yang namanya efisiensi market hypothesis ya, darinya PAMA dan juga yang lainnya, di mana gambarannya adalah pasar modal itu akan bereaksi secara efisien gitu ya, terkait dengan informasi yang didapatkannya gitu ya. Jadi PAMA lah ya yang pertama kali mencetuskan risetnya tersebut. Selanjutnya dilakukan riset oleh Ball and Brown ya. Ball and Brown dalam paper yang dipublishnya menunjukkan bahwasanya positif riset itu berkaitan dengan investigasi reaksi saham dari pengumuman manajemen laba. Nah ya, jadi manajemen laba itu ada implikasinya terhadap pasar modal ya. Dan positive accounting theory di sini berkaitan dengan harga ya kan. Bagaimana harga mencerminkan ya nilai sekarang dan juga nilai di masa yang akan datang terkait dengan cash flow. Selain itu juga Ball and Brown menemukan bahwasanya pengumuman laba itu akan berdampak terhadap harga saham. Jadi laba tinggi, harga saham naik gitu ya. Atau perusahaan mengalami kerugian, maka harga saham turun gitu ya. Nah, itu risetnya Ball and Brown sebagai menunjukkan bahwasanya laba sebagai informasi akuntansi memiliki nilai prediksi, yaitu nilai prediksinya terhadap harga saham ya. Dan berbagai literatur itu menjelaskan ya, menjelaskan berbagai metode akuntansi juga berpengaruh, terutama kalau metode penyusutan ya, seandainya metode straight line method dibanding double decline balance method, nah tentu saja ini berpengaruh terhadap price reaction dari laba dari saham ya. Ya, kemudian juga yang namanya positive accounting theory gitu ya. Nah, ini menjelaskan dari teori agensi. Nah, teori agensi menjelaskan bagaimana metode akuntansi ya yang difokuskan pada hubungan keagenan antara prinsipal dengan agent. Dan menunjukkan juga contohnya bagaimana hubungan prinsipal dengan agent itu. Prinsipal itu adalah shareholder dan agent itu adalah manager. Jadi informasi antara shareholder dengan manajer terkadang mengandung informasi yang disebut dengan informasi asimetri gitu ya. Dan informasi asimetri akan menghasilkan yang namanya ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu disebabkan karena adanya biaya transaksi ya, dan juga terkait dengan biaya informasi. Nah, jadi biaya informasi dan juga biaya transaksi maka mendukung dari teori hipotesis pasar tadi ya kan, hipotesis market efficient gitu ya. Seandainya cost transaction dan juga information cost transaction itu tidak ada gitu ya, maka yang namanya hipotesis market hipotesis itu gitu ya, kondisi pasarnya adalah kondisi pasar strongly gitu ya, di mana efisiensi market hipotesis itu terbagi 3 gitu ya. Yang namanya cerminan pasar yaitu strongly, semi strongly, dan weakly, lemah gitu ya. Jadi tiga hal itu semuanya dipengaruhi oleh namanya information asymmetry. Information asymmetry tercermin daripada ketidakpastian. Ketidakpastian disebabkan karena biaya transaksi dan juga biaya informasi. Nah, inilah yang dikatakan dengan hubungan keagenan. Nah, teori agensi itu sendiri diperkenalkan pertama kalinya, hubungan keagenan ini diperkenalkan pertama kalinya oleh James and Mackling ya tahun 76. Nah, di mana adanya kontrak ya, kontrak yang terjadi antara agent sebagai shareholder sebagai prinsipal dengan agent sebagai pelaksana ya. Sebagai pelaksana di mana agent itu bekerja untuk
kesejahteraan dari para pemangku kepentingan ya. Nah ini. Sehingga dampak dari teori keagenan di sini gitu ya, ini menimbulkan proteksi harga gitu ya. Jadi adanya batasan keagenan bahwasanya kesempatan perilaku di sini akan dibayarkan oleh agent ya, dibayarkan oleh shareholder kepada agent dalam bentuk apa? Salary gitu ya. Jadi kompensasi, dengan kata lain ini adalah prinsipnya prinsip kompensasi. Jadi agent digaji, dibayar oleh para prinsipal gitu ya atau shareholder ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan ya, meningkatkan meningkatkan tindakan ya, tindakan atau kesejahteraan yang ditujukan kepada shareholder ya. Nah ini. Nah, biaya keagenan itu karena hubungan antara prinsipal dengan agent gitu ya, maka menimbulkan cost gitu ya. Nah, cost-nya berupa monitoring cost, kemudian bonding cost, dan juga residual loss gitu ya. Di mana biaya monitoring cost di sini menimbulkan yang namanya biaya audit. Nah, ada audit kantor akuntan publik, maka akuntan publik itu menimbulkan biaya yang namanya biaya monitoring gitu ya. Atau juga bonding cost ya, yang berkaitan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan terkait dengan penyajian pelaporan keuangan, dan residual loss gitu ya, yang menunjukkan bahwasanya seluruh opportunistic behavior itu dapat dikurangi. Nah, sehingga ada menunjukkan informasi akuntansi ini berperan ya dalam hubungan kontraktual antara prinsipal dengan agent ya. Jadi informasi akuntansi dapat mengurangi biaya keagenan. Jadi kegunaan dari mekanisme monitoring dan juga bonding di sini tentu saja dapat meningkatkan ya pengendalian ya atas hubungan keagenan itu. Seandainya ya monitoring cost itu nol atau juga bonding cost itu nol gitu ya, maka dampaknya adalah kepada shareholder ya, maka bisa saja kepentingan dari shareholder itu akan tergerus karena adanya residual loss ya, kerugian gitu ya. Nah ini. Nah, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Cukup jelas ya. Baik. Dan ada kunci dari hipotesa positive accounting theory di sini gitu ya. Di sini ada 3 hipotesa yang berkaitan dengan positive accounting theory yang menjelaskan hubungan prediksi gitu ya, atau juga hubungan metode akuntansi yang berkaitan dengan rencana hipotesis bonus, kemudian hipotesis hutang, dan hipotesis biaya politik. Jadi riset-risetnya diasumsikan kepada tindakan ya, tindakan oportunistik untuk memilih salah satu dari metode ya. Metode mana yang mau dipilih? Apakah bonus plan hipotesis, debt hipotesis, atau juga political cost hipotesis gitu ya. Jadi lazim ya pada riset-riset positive accounting theory itu landasannya landasan hutang, landasan bonus, atau landasan biaya politik ya. Nah, kalau berkaitan dengan rencana bonus gini, maka manajer atau perusahaan gitu itu lebih menyukai metode tertentu ya yang dapat meningkatkan pendapatan yang dilaporkan, termasuk di dalamnya kompensasi kepada manajer ya. Kalau debt hipotesis ini mengacu kepada bahwasanya tinggi rendahnya rasio ekuitas gitu ya, itu dilandasi pada manajer akuntansi menggunakan metode tertentu yang dapat meningkatkan pendapatan ya. Nah, ini metode debt. Nah, sedangkan political cost, di mana perusahaan-perusahaan besar dibanding dengan perusahaan kecil lebih menyukai pemilihan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba ya di dalamnya. Nah, ini dikatakan metode biaya politik. Nah, ada 2 perspektif ya yang diadopsi pada riset positive accounting theory, adalah perspektif efisiensi dan perspektif kesempatan ya, opportunistik. Perspektif efisiensi menyatakan yang menjelaskan bahwasanya
Mekanisme kontraktual dapat meminimalkan biaya keagenan yang diketahui disebut dengan perspektif ex ante, di mana manajer akan menseleksi metode mana yang dapat merefleksikan efisien atas kinerja perusahaan. Nah, ini dikatakan metode efisiensi ya. Nah, sedangkan metode oportunistik ya menjelaskan bagaimana manajer melakukan tindakan terkait dengan tindakan kontraktualnya gitu ya, yang dalam hal ini tidak memungkinkan untuk memenuhi hubungan kontraktual antara manajer yang diasumsikan dengan upaya memaksimalisasi kesejahteraan untuk stakeholder ya. Nah, jadi kita boleh menyimpulkan ya bahwasanya yang namanya positive accounting theory di sini menunjukkan bahwasanya satu, informasi akuntansi itu memiliki nilai prediksi gitu ya, memiliki nilai prediksi, dan positive accounting theory itu diterapkan di level pasar modal ya, riset-riset pasar modal. Yang ketiga, positive accounting theory itu melahirkan teori yang namanya teori agency gitu ya, yang menunjukkan hubungan antara prinsipal dengan agent. Nah, itu tiga hal yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita rangkum sampai pada slide ini ya. Baik. Nah, sekarang oke ya, sekarang kita lihat. Nah, ini versi Australia ya. Nah, kemudian ada peranan dari eksternal auditor. Nah, jadi peranan dari eksternal auditor dalam hal ini auditor sebagai pihak arbitrase. Apa itu arbitrase? Ya, sebagai pihak penengah ya terkait dengan logika ya metode akuntansi yang dipilih daripada demand penyajian laporan audit. Kemudian biaya politik timbul ya. Jadi biaya ini timbul disebabkan karena perhatian tindakan politik dari pemerintah ya yang menimbulkan biaya lobby gitu ya, atau juga berhubungan dengan kekuatan tertentu pada pasar yang dikuasain oleh perusahaan-perusahaan yang besar ya. Nah, itu biaya politik. Nah, akan tetapi bahwasanya akuntansi itu selalu menganggap bahwasanya informasi akuntansi itu memiliki nilai prediksi. Akan tetapi yang namanya positive accounting theory itu tetap memiliki kelemahan juga gitu ya. Tidak selamanya sesuatu itu bisa diprediksi. Ada kalanya positive accounting theory itu memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Ya, pertama adalah does not provide prescription. Ya, tidak mampu menyediakan informasi yang sebenarnya, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, positive accounting theory di sini tidak memberikan nilai bebas ya dari suatu aset. Ya, tidak selamanya ya, karena yang namanya prediksi gitu kan. Bagaimana kalau kita memprediksi ya dalam hal ini nilai tertentu asetnya tidak nyata gitu ya. Kemudian juga asumsi tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik yang berhubungan dengan perspektif kemanusiaan yang sifatnya negatif. Nah, ini tidak dapat terhindarkan. Selain itu juga isu-isu yang menunjukkan ya bagaimana isu-isu yang berkembang di masa yang akan datang tidak tercover ya, karena berdasarkan pada data historis gitu kan mampu memprediksi masa yang akan datang. Nah, sedangkan isu faktual yang ada ya tidak terobservasi. Maka lain dari positive accounting theory itu melahirkan yang namanya normative theory. Jadi normative theory juga tetap diperlukan ya. Jadi normative theory itu kita sebut dengan qualitative method ya. Sedangkan positive accounting theory itu adalah quantitative method. Nah, itu yang bisa kita simpulkan juga. Dan juga dalam skala yang lebih luas ya, riset-riset empirisnya di mana para perisetnya memiliki kesalahan ya, kesalahan itu secara organisasi maupun juga spesifik yang menunjukkan hubungan. Kenapa dia menunjukkan hubungan ya? Karena yang namanya positive accounting theory itu selalu dia menunjukkan hubungan antara
X dengan Y gitu ya, atau independen dengan dependen. Nah, terkadang hubungan antara independen dengan dependen itu tidak andal gitu ya, tidak nyata, tidak benar gitu ya, tidak benar dihubungkan. Nah, ini kelemahannya ya, maka tetap diperlukanlah yang namanya normatif teori atau juga kualitatif method. Nah, itu saya kira kesimpulan dari topik kita ini. Jadi landasan kalau nanti papernya berhasil disusun ya, maka hubungan keagenan itu bisa dijelaskan juga ya. Itu saya kira. Baik, ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada. Silakan. Tidak ada ya? Izin Pak, Ya, silakan. Pak mengenai yang tugas jurnal itu Pak, yang Scopus itu Pak. Ya, ya. Itu kan kita GRI 2021 itu kan Pak, dia acuannya laporan keberlanjutan kan Pak. Ya, Sesuai. benar. Nah, itu kan Bapak sempat bilang cari 2-3 sampel. Nah, Oh itu ya, udah dapet Pak 2 perusahaan. ya. Kami ambilnya PT Timah sama PT BMR Pak. Bagus ya, bagus. Jadi eh, hmm, itu Pak, kita kan berarti di situ disclosure statement, berarti kita berarti kita menilai perusahaan itu patuh sama peraturan GRI 2021 gitu ya Pak? Ya, jadi applied not applied, diterapkan atau tidak diterapkan. Nah, kalau tidak diterapkan di halaman berapa diterapkan? Itu dia. Tadi kan sempat dicek Pak, jadi dari GRI Content Index itu kan 2/1 sampai 2/2 Pak. Nah, itu kan Ya, dia di GRI Content Index-nya itu kan ada halamannya Pak. Jadi itu dicek satu-satu untuk perbandingan gitu ya Pak? ya betul. Jadi dia pernyataan GRI misalnya 21, itu ada 3. Nah, 3 itu diterapkan tidak di perusahaan? Kalau diterapkan, nah, jelaskan aja di paper bahwasanya standar 21 itu diterapkan oleh perusahaan, ditandai dari hal ini dengan ini gitu. Itu kalimat narasinya. Saya nanti berikan contoh ya, aplikasi apanya ya, isiannya ya, boleh saya share nanti. Iya Pak. Nah, terima kasih Cindy. Iya Pak. Ada lagi adik-adik sekalian? Oh iya Pak, berarti nanti setelah kami memberikan perbandingan, kami lapor ke Bapak dulu Pak. Ya, ya, boleh juga nanti di create akunnya ya. Di create akun di apa itu? Di apa namanya? Scopus ya Pak. Di conference manager ya, manage Scopus itu. Nanti saya berikan contohnya ya, contoh isiannya. Baik Pak. Ya. Ada lagi adik-adik sekalian? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya pertemuan kita dan kita sudahi ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Terima meninggalkan kasih ruangan. Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. iya sama-sama.